keberatan. 1. Ringkasan eksekutif. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. A. Kami kutip dari surat dakwaan. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf. B. Saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf dalam kurung sebagai sopir. C. Terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. D. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo. E. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan. F. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah duren 3. G. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. H.
Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yaitu A. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. B. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. C. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah dan seterusnya. D. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi kau tembak." E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Terhadap kekeliruan, kekaburan, dan ketidakcermatan dalam surat dakwaan tersebut, maka terdakwa mengajukan kesimpulan dan permohonan dalam nota keberatan ini. 2 Romawi, kronologi. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menjabarkan rangkaian kronologi peristiwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya telah kami terima. Namun, sebelumnya agar yang mulia majelis hakim lebih mudah untuk memahami kronologi secara runtut, lengkap dan jelas, serta untuk mencegah terjadinya campur aduk peristiwa rekayasa dengan fakta sesungguhnya, maka kami akan membagi kronologi menjadi 3 fase peristiwa sebagai berikut. Fase pertama adalah ringkasan peristiwa, terdiri dari Rumah Magelang. A. Peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli 2022. B. 4 Juli 2022, Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa namun ditolak. C. Susi mendengar ada tangisan sedih dari kamar Putri Chandrawati dari tangga di depan pintu kaca. D. Susi melihat ada tangan yang membuka pintu kasa kamar Putri Chandrawati saat mau meminta bantal yang akan dibawa untuk ke sekolah anaknya. E.
7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat mengendap-endap turun dari lantai 2. F. Putri Chandrawati ditemukan oleh Susi dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya. Rumah Saguling. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu melihat Ferdi Sambo dalam kondisi emosi dan menangis. Chandrawati pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal Wibowo ataupun Richard Eliezer Budihang Lumiu. D. Ferdi Sambo bersiap menuju Depok untuk memenuhi undangan main badminton dari salah satu mantan petinggi Polri. Seluruh peralatan badminton telah disiapkan oleh ADC atau ajudan. Rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo mengklarifikasi kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat tentang kejadian di Magelang. D. Perintah Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budihang Lumiu menembak Nofriansyah Yosua Huta Barat. E. Ferdi Sambo memerintahkan Prayogi untuk memanggil ambulans. F. Ferdi Sambo menjemput Putri Chandrawati dari kamar dengan mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan Ricky Rizal Wibowo untuk mengantar ke rumah Saguling. Fase kedua, rekayasa atau skenario. A. Ferdi Sambo panik mengambil senjata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di pinggang Nofriansah Yosua Huta Barat. B. Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak-menembak demi menyelamatkan Richard Eliezer Budihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta ADC, Putri Chandrawati, dan saksi lainnya untuk menyebut seolah-olah peristiwa Magelang tanggal 7 Juli 2022 terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. D. Proses pengambilan CCTV di Pos Satpam. E. Ferdi Sambo menyampaikan cerita bohong atau skenario kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat. Fase ketiga, penegakan hukum. A. Ferdi Sambo menyesal sangat emosional dan berkomitmen untuk kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. B. Ferdi Sambo mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer Budihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. D. Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. F. Scientific based investigation antara lain lie detector, psikologi forensik, dan uji balistik. G. Rekonstruksi tempat kejadian perkara. H. Penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya.